Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan video ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebagai orang percaya, baiklah kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih setiap penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba mohon ampun atas segala dosa dan salah hamba. Kuduskan dan tahirkan hamba. Biarlah firman ini akan memberkati kami semua ya Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, setan, kuasa roh jahat yang mau mengganggu di saat penyampaian firman ini, hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus membimbing hamba sehingga hamba diberikan kemampuan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Mazmur 92, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ayat yang pertama, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Ayat yang kedua, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema pada hari ini saya memberikan tema yaitu bersyukur. Di sini ayat 2 dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contohnya berolahraga. Semua orang tahu berolahraga itu baik untuk kesehatan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Begitupun bersyukur. Sejujurnya tidak mudah, apalagi saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah untuk mengeluh, kita lebih mudah untuk bersungut-sungut, kita lebih mudah untuk kecewa, atau bahkan marah, dibandingkan untuk mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Marilah kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah kita, seperti kita memberanikan diri untuk memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun itu tidak mudah dan karena kesibukan dan karena hal-hal yang lainnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur itu sangat baik. Dunia medis mengkonfirmasikan kebenaran firman Tuhan ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan reproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh kita. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita harus bersyukur? Kenapa? Menjadi pertanyaan, kenapa kita harus sebagai orang percaya, kita harus mengucap syukur? Yang pertama, kita memiliki Allah yang luar biasa. Yang pertama, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia yang telah mengorbankan anaknya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Yang kedua, karena ketika kita sudah percaya dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita dan percaya kepadanya, maka nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Untuk apa kita harus bersyukur? Kita bersyukur karena kita memiliki janji-janji Allah. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, kita akan menemukan ribuan janji-janji Tuhan yang diberikan kepada umatnya yang percaya kepadanya. Kurang lebih 9.000 ada janji Tuhan yang berikan ke dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini saya merangkum dalam 5 janji Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai langkah Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Yang pertama, Tuhan berjanji, Tuhan menyertai hidup kita. Dalam Matius 28 ayat 20b di situ dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yang kedua, Tuhan berjanji memegang kendali kehidupan kita. Tuhan berjanji memegang kendali dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan berjanji akan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti firman Tuhan. Yang keempat, Tuhan berjanji selalu menjaga kita. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan yang kelima, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Jadi janji Tuhan selalu ada. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, maka kita akan mendapat kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada kisah dalam Alkitab yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada 1 orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Lihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersyukur itu memang tidak mudah. Sekalipun di tengah-tengah mujizat dan keberkatan dari 10 orang yang disembuhkan, hanya ada 1 orang yang mengucap syukur. Bayangkan Bapak, Ibu, 10 orang yang disembuhkan, hanya ada 1 orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan ayat 15,
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16 di situ dikatakan, lalu tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Luar biasa. Kita sudah berapa kali diberikan pertolongan oleh Tuhan. Ketika kita mungkin dalam keadaan sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Ketika kita sudah disembuhkan, apakah kita masih mengingat asal kita? Ketika kita dalam pergumulan yang luar biasa, kita meminta, Tuhan tolong. Ketika kita diberikan banyak mujizat kepada Tuhan, apakah kita masih ingat kebaikan Tuhan? Di saat kita mengalami baru satu hal, masalah dalam kehidupan kita, kita merasa kecewa, kita merasa marah-marah, kita merasa tidak bisa lagi bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Mazmur 92 ini mengatakan pasal ayat yang kedua bahwa adalah baik jika kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah hal baik apa yang terjadi setelah si orang kusta ini mengucap syukur kepada Yesus. Dalam Lukas 17 ayat 19 di situ dikatakan, lalu ia atau Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan berjalanlah. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James Version, di situ dikatakan begini. Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat utuh kembali. Kita garis kata utuh kembali. Imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena sakit kusta. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika seseorang mengalami sakit kusta, misalnya dia kena pada jari-jari tangannya, maka jari-jari tangannya akan putus. Jika kena kepada telinganya, maka telinganya akan putus. Jika kena kepada kusta itu kena kepada jari kakinya, maka jari-jari kakinya akan putus. Dalam bahasa aslinya digambarkan, orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi tidak seperti kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia pernah kena sakit kusta. Nah, bagaimana yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian-bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang luar biasa. Selain sembuh, dia juga kembali utuh. Dia menempatkan tubuhnya yang telah hilang karena sakit kusta menjadi utuh kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur itu sangat baik sekali dan dampaknya sangat luar biasa. Kita lihat semenjak awal 2020 sampai hari ini, memang tidak mudah bagi Bapak, Ibu, saudara dan saya untuk melewati masa-masa pandemi. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam 2 tahun lebih ini. Banyak perusahaan yang tutup. Apalagi Bapak, Ibu, ditambah keadaan saat ini, harga BBM yang semakin naik akan berdampak kepada kenaikan harga bahan pokok. Tetapi sebagai anak Tuhan, saya selalu ingat firman Tuhan dalam Roma 4
ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya. Atas dasar firman Tuhan ini, walaupun persoalan, pergumulan seperti badai melewati api, saya percaya Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Dan benar, ketika kita memperkatakan kebaikan Tuhan, serta mengucap syukur akan apa yang sedang kita alami, walaupun tidak mudah, kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun tidak mudah, firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ada satu cerita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika seorang kaya sedang naik mobil mewah, dia melewati sebuah perkampungan kumuh. Dia melihat ada orang miskin di sana. Orang kaya ini berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa memberikan berkat yang melimpah kepada saya, sehingga saya masih bisa, saya tidak seperti orang miskin itu." Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang miskin ini berjalan keluar, dan sedang berjalan dia melihat seorang gelandangan yang sedang minta-minta, sedang duduk di atas trotoar. Lalu orang miskin ini berkata, "Tuhan, terima kasih. Walaupun hamba ini miskin, tetapi hamba tidak meminta-minta. Walaupun hamba miskin, tetapi hamba masih mempunyai rumah." Lalu dalam kesedihan, gelandangan yang meminta-minta ini sedang merenungkan nasibnya. Di atas trotoar sedang menunggu belas kasihan orang. Dia melihat sebuah mobil ambulans sedang membawa orang sakit. Lalu gelandangan ini berkata, "Terima kasih Tuhan. Walaupun hamba ini gelandangan dan meminta-minta, tapi Engkau masih memberikan kesehatan kepada hamba." Lalu ambulans yang membawa orang sakit ini sampai kepada rumah sakit. Orang itu masuk ke dalam rumah sakit. Ketika ia baru sampai ke rumah sakit, dia melihat di sebelah kamarnya orang meninggal. Lalu orang yang sakit ini berkata, "Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu walaupun hamba sakit, tetapi hamba masih diberikan nafas untuk bisa menghirup." Lalu bagaimana dengan orang meninggal ini? Apakah dia bisa mampu untuk mengucap syukur? Ketika kita sudah meninggal, dapatkah kita mengucap syukur? Mungkin kita punya pergumulan, Bapak, Ibu, saudara-saudari punya pergumulan. Pengucapan syukur tidak memandang bulu. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia miskin, walaupun gelandangan, walaupun dia orang sakit, apapun pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudari saat ini, kita wajib mengucap syukur. Karena pengucapan syukur itu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa dengan mengucap syukur, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini biarlah memotivasi kita semua untuk tetap menyanyikan pujian dan bersyukur kepada Tuhan, sekalipun keadaan kita tidak baik. Dan siapkan diri Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Amin. Baiklah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Apapun pergumulan kami saat ini, kami mengangkat tangan kami
Kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kami mau bersyukur untuk kasih setiamu ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk merendahkan diri, untuk bersyukur kepadamu. Hamba berdoa kepada untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, Pak Bapak Andi dan Ibu Popi, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berkati anak mantu dan cucunya. Juga seluruh jemaat dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai kami semua Tuhan Yesus. Berkatilah yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terpuji namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.